Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi dengan NIM 202334012. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema politik hukum dan transformasi sistem hukum nasional dengan topik yaitu peran politik hukum dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Nah, dengan judul utamanya yaitu peran politik hukum dalam mewujudkan keadilan. Nah, jadi teman-teman, di sini ada sedikit pengantar yaitu politik hukum ini merupakan pilar penting dalam membangun sistem hukum suatu negara. Di Indonesia ini, politik hukum menjadi instrumen strategis untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Namun, tantangannya seperti interferensi politik, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan keadilan masih sering menghambat transformasi sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana politik hukum dapat menjadi fondasi dalam reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada beberapa informasi seperti pengertian politik hukum. Nah, politik hukum ini adalah kebijakan dasar negara yang menentukan arah pembangunan hukum, termasuk perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Dalam sistem demokrasi ini, politik hukum tidak hanya mencerminkan visi pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kemudian, informasi yang kedua ini ada tujuan politik hukum. Nah, tujuan politik hukum ini seperti menciptakan kepastian hukum, kemudian ada memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi dan praktik hukum yang diskriminatif. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teori pendukung. Di sini ada teori keadilan John Rawls dalam bukunya yaitu Theory of Justice. Dengan John Rawls ini mengemukakan bahwa keadilan harusnya diwujudkan melalui prinsip kesetaraan dan pemerataan kesempatan. Teori ini juga biasanya relevan dengan politik hukum karena memberikan landasan etis untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kompleks rentan. Nah, yang kedua ada teori hukum positif Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen ini menegaskan hukum harus dipandang sebagai sistem norma dan hierarkis. Nah, di mana pembentukan hukum ini harus berdasarkan undang-undang yang sah. Dalam konteks politik hukum ini, teori ini menekankan pentingnya supremasi hukum untuk menjaga stabilitas negara. Nah, selanjutnya ada beberapa fakta. Fakta yang pertama yaitu seperti reformasi hukum di Indonesia. Nah, setelah reformasi pada tahun 1998, berbagai perubahan ini dapat dilakukan, termasuk perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pemberlakuan berbagai undang-undang yang mendukung demokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum ini seringkali masih terhambat oleh korupsi karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan interferensi politik. Kemudian ada fakta yang kedua, seperti kasus-kasus yang terkait. Nah, kasus korupsi contohnya, di sini banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan lemahnya implementasi politik hukum dalam penegakan integritas. Contohnya seperti Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, meskipun bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya dianggap minim partisipasi publik, sehingga menimbulkan protes yang luas. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah politik hukum ini memang memegang peran penting dalam menentukan arah reformasi sistem hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan, politik hukum ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, supremasi hukum, dan berpihak pada rakyat. Namun teman-teman, di sini ada keberhasilan transformasi hukum tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pembentukan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan penegak hukum, Indonesia ini dapat membangun sistem hukum yang adil dan transparan.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.